apakah ada yang ingin menjadi pengurus NU yang tidak digaji? Lembaga, ternyata yang melamar lebih dari 600 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rois Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Mustasyar PWNU Romo Kiai Haji Anik Muhammadun, Rois Suriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh beserta Katib dan jajarannya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali Sugeng Rawuh di forum kami di Muskerwil yang pertama PWNU Jateng, segenap Mustasyar dan Akwan PWNU, tidak lupa Ketua Umum Yayasan Universitas Wahid Hasyim yang sudah berbicara panjang lebar soal Unwahas. Maka sebelum lupa saya melanjutkan pidatonya Pak Nur Rahmat. Para kiai sudah hadir di sini, Prof, untuk memberikan restunya setelah dulu ketika pendirian Unwahas ini direstui dan didoakan oleh para kiai. Maka sekarang saatnya para santri kiai ini dan putra-putrinya itu mendapatkan tempat khusus di Unwahas. Dan beasiswanya mungkin tidak cukup beasiswa tahfidz, tetapi juga beasiswa bagi para santri yang menguasai kitab kuning. Syukur-syukur PWNU punya kantor di sini. Rektor Unwahas Pak Mudakir dan segenap jajaran, Rois dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah, ada 36 insya Allah hadir semua pada hari ini, kecuali yang tidak hadir. Ketua dan pimpinan badan otonom di lingkungan PWNU Jawa Tengah, dan tidak lupa segenap pengurus Tanfidiyah, pengurus Suriah dan pengurus Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah beserta pimpinan lembaga yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita hari ini akhirnya melaksanakan musyawarah kerja wilayah yang pertama setelah tadi pagi itu kita melaksanakan pelantikan hampir 600 lembaga, 600 pengurus lembaga di lingkungan PWNU. Kami menyampaikan kepada segenap peserta Muskerwil bahwa pada periode ini kita memutuskan untuk mengaktifkan 18 lembaga. Semuanya yang ada di peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, semua lembaga kita aktifkan. Kita melakukan pemilihan para pengurus lembaga itu dengan berbagai cara. Yang pertama adalah tentu yang kita kenal dan sudah berpengalaman di dalam kepengurusan NU. Yang kedua, tentu saja rekomendasi-rekomendasi tertentu yang kita pikir dan kita nilai relevan. Dan yang ketiga, insya Allah ini pertama kali dilakukan adalah kita melakukan rekrutmen terbuka. Diiklankan untuk menjadi pengurus lembaga Nahdlatul Ulama. Semula kami ragu terhadap cara ini, tetapi hasilnya mengejutkan. Kita ragu apakah ada yang ingin menjadi pengurus NU yang tidak digaji. Lembaga, ternyata yang melamar lebih dari 600 orang. Lebih dari 600 orang. Setelah disisir, setelah diseleksi, setelah ditanya, maka kemudian ada sekitar 125 sampai 105 orang yang terpilih untuk menjadi
pengurus lembaga. Harapannya adalah lembaga kita itu diisi oleh orang-orang yang profesional, diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang ingin berkhidmah kepada NU atau dulu pernah berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Dan pelantikannya sudah kami lakukan pada pagi hari tadi. Alhamdulillah cukup tepat waktu. Para kiai, para ibu nyai yang saya hormati, dalam Muskirul ini saya kira ini adalah menjadi pintu masuk yang sangat penting bagi apa keputusan soal apa yang akan kita lakukan selama 5 tahun ke depan. Muskirul ini adalah forum yang menyusun, mempertajam sekaligus memberikan legitimasi atas program kerja yang akan dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kami sudah melakukan beberapa hal, mulai dari menyusun masukan-masukan, mempertimbangkan berbagai aspek yang wajib dipertimbangkan seperti arahan, keputusan PBNU, hasil konferwil, kemudian masukan-masukan, garis besar dari Suriah Nahdlatul Ulama untuk kemudian dijadikan satu di dalam satu dokumen yang disebut dokumen Nawakartika. Namun demikian saya kira ini adalah forum yang tepat untuk sedikit curhat atau untuk sedikit bercerita mengenai apa yang kira-kira secara garis besar mendasari program-program kerja Nahdlatul Ulama ini. Para kiai, kita merasakan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini atau beberapa belas tahun terakhir ini, kita merasa bahwa kedudukan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu aspek atau pilar civil society atau yang sering kita sebut sebagai masyarakat sipil itu agak terasa kurang. Pasca reformasi kita merasakan bahwa dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai manfaat dan mudaratnya, kita melihat bahwa negara ini menjadi sangat kuat. Dan sebetulnya kita menyadari bahwa yang namanya power itu tidak boleh tanpa keseimbangan. Yang namanya kekuatan, yang namanya kekuasaan itu tidak boleh berjalan tanpa penyeimbang. Dan dimanapun di negara ini yang namanya sebuah peradaban, kekuasaan selalu diimbangi dengan kekuatan civil society. Kita bersyukur bahwa pasca reformasi negara kita menguat. Tetapi kita juga agak merasa prihatin bahwa pada kenyataannya civil society yang ada di negeri ini itu tidak menguat, tidak seprogresif menguatnya negara. Oleh karena itu kita berpikiran bahwa apakah tidak sebaiknya kemudian Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah ini kemudian meneguhi kembali mengenai bagaimana kita memperkuat masyarakat sipil, dimulai dengan memperkuat masyarakat sipil di lingkungan Nahdliyin. NU merasa bahwa civil society ini perlu diperkuat melalui salah satu caranya adalah melakukan empowering, melakukan pemberdayaan di basis-basis Nahdliyin, di klaster-klaster yang dimiliki oleh Nahdliyin, melalui kerja-kerja pemberdayaan yang taktis dan strategis. Oleh karena itu, di dalam menuju ke sana kita melihat betul beberapa pergeseran, beberapa perubahan yang saya kira wajib untuk kita perhatikan. Kita memperhatikan bahwa di tengah-tengah dunia digital yang semakin mendominasi semacam ini, kita melihat bahwa
tata cara atau perilaku orang untuk beragama itu sedikit bergeser. Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Perilaku masyarakat kita, terutama pada generasi-generasi muda kita, generasi milenial, generasi Z atau disebut sebagai Gen Z, kemudian generasi Alpha, itu memiliki cara komunikasi yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, cara melihat masalah yang berbeda. Dan tentu saja mentalitas yang berbeda. Saya kira perubahan-perubahan seperti ini belum ketika kita melihat perubahan ekonomi misalnya, bahwa pergeseran ekonomi, pergeseran penanaman modal asing yang banyak berada sekarang di Jawa Tengah itu juga perlu diperhatikan oleh PWNU. Karena bagaimanapun kalau kita melihat misalnya baru saja kemudian 1 bulan yang lalu diresmikan KITB, kemudian KEK Kendal, kemudian industri di Demak, kemudian Jepara dan yang lain-lain semakin ke timur, setidaknya sesedikit apapun itu akan berpengaruh kepada kondisi sosiokultural di antara kalangan Nahdliyin. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh pola-pola ekonomi ini saya kira juga kita pertimbangkan, kita capture, kita rumuskan untuk kemudian direspon dan dijadikan bahan di dalam penyusunan program ini. Apalagi kalau kita melihat bahwa konstelasi politik, meskipun Nahdlatul Ulama itu tidak berpolitik praktis, tetapi yang namanya konstelasi politik itu tentu membawa pengaruh dan membawa perubahan pula. Oleh karena itu, semua hal, semua perubahan, semua keprihatinan soal melemahnya civil society itu menuntut kita, menuntut PWNU untuk secara ekstra dan secara jeli dan secara serius menentukan programnya secara strategis. Kalau kita memilih untuk memperkuat, untuk berikhtiar memperkuat civil society, maka kemudian titik fokus kita tidak akan jauh-jauh dari pemberdayaan, tidak jauh-jauh dari bagaimana empowering masyarakat Nahdliyin di Jawa Tengah ini berjalan secara sistematis, mulai dari level PW sampai level PC, sampai level MWC, sampai ranting dan anak ranting. Jadi judulnya kita pada periode ini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu bisa dimaknai sebagai pemberdayaan empowering, developing, advocating, atau ya di dalam sebuah frame besar itu kita sebut sebagai melayani umat dalam konteks untuk menuju membangun peradaban. Kalau kemudian muncul sebuah pertanyaan, kalau kita memilih civil society, itu artinya kemudian kita lebih memilih apa yang selama ini didengungkan menjadi dasar dari PWNU, yakni politik kebangsaan. Tetapi dengan tanpa meninggalkan perhatian yang cukup serius kepada politik praktis. Politik kebangsaan tanpa politik praktis itu sama dengan satu pemikiran tanpa kaki, satu kebijakan, satu gagasan tanpa pelaksana. Sedangkan kalau kita bicara politik praktis saja, berarti ada pelaksana tanpa gagasan. Kalau kita melihat politik kebangsaan dan politik praktis itu adalah saling melengkapi. Dan politik kebangsaan itu mengatur politik praktis dan bukan sebaliknya. NU mengikuti khithah dan khithah kita adalah politik kebangsaan. Dan oleh karena itu kita memilih di dalam menerjemahkan politik kebangsaan itu dengan cara yang paling relevan atau yang kita temukan paling relevan saat ini, yaitu pemberdayaan melalui program-program yang komprehensif. Alhamdulillah saat ini
program kerja sudah dirumuskan sebagai sebuah draft dengan memperhatikan banyak hal tadi itu, terutama dengan memasukkan secara utama masukan-masukan dan arahan-arahan Suriah, terutama memasukkan arahan-arahan dari PBNU pula sudah mempertimbangkan banyak hal. Namun demikian saya kira tidak akan sempurna tanpa kita melaksanakan muskerwil dan melakukan memberikan masukan-masukan secara komprehensif terhadap draft program kerja tersebut. Forum ini saya kira alhamdulillah forum ini juga dihadiri oleh para pimpinan Banom kita, ada Ansor, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ibnu dan IPPNU dan yang lain sebagainya. Yang saya secara khusus kami meminta kepada Banom-Banom NU ini untuk memberikan perhatian khusus dan memberikan masukan kepada program yang kita bahas pada hari ini. Keinginan kami adalah PWNU dan Banom-Banom ini adalah satu kesatuan dengan tugas yang berbeda, tetapi menuju arah yang sama, yakni pemberdayaan Nahdlatul Ulama. Pemberdayaan pakai B, tidak pakai P. Memberdayakan organisasi, memberdayakan jamaahnya juga, memberdayakan anggotanya sekalian. Saya kira dengan besarnya Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah ini, walaupun sudah memiliki 38 PCNO dan lebih dari 600 PCNO, saya kira tidaklah kita mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan kerja-kerja ini tanpa kontribusi aktif dari Banom-Banom Nahdlatul Ulama. Maka sekali lagi bahwa PWNU, Banom-Banom NU, mari kita melakukan sinergitas secara internal di lingkungan ini untuk bersama-sama membesarkan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ini ke depan. Kita sudah sering mengaku bahwa PWNU Jawa Tengah itu terbesar kedua se-Indonesia, tetapi saya kira pengakuan itu perlu dibuktikan dengan kehadiran kita semua memajukan NU, bekerja untuk NU secara ekstra keras dan tentu saja secara ikhlas. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Mustasyar Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan kami menantikan arahan-arahannya untuk PWNU. Kami berterima kasih dan sekaligus berharap kepada segenap anggota atau peserta Muskerwil untuk tetap hadir di sini, mengikuti sampai akhir, agak dibetah-betahkan sedikit. Ya, biasanya kalau kita itu kan nggak apa-apa, muntaber, mundur tanpa berita. Maka karena pentingnya agenda kita, saya kira layaklah kita menunggu sampai acara ini berakhir dan ditutup, entah nanti sore, entah nanti malam, semoga tidak sampai besok pagi. Matur suwun Prof. Nur, Pak Mudzakkir dan jajarannya sudah menyediakan tempat yang luar biasa, memberikan inspirasi luar biasa. Sekali lagi, kalau orang diberi fasilitasi itu, apalagi oleh sesama Nahdliyin, kurang afdol kalau tidak tuman. Berikutnya kita akan beracara di sini lagi, all in dan all out. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, mewakili panitia pasti ada kekurangan dan pasti akan kita jumpai kekurangan-kekurangan kita nanti selama perjalanan. Oh ya, matur nuwun pula dengan segenap lembaga mitra kita, baik lembaga mitra baru maupun lembaga mitra perpanjangan yang nanti pada hari ini akan melakukan MOU dengan kita dan melakukan penandatangan dengan kita. Kami berharap bahwa MOU yang akan kita lakukan ini membawa berkah bagi kita semua, baik kepada NU maupun untuk lembaga mitra kita. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.